Indonesia pada masa kemerdekaan pasti dong rugi banyak baik dari sisi finansial maupun sisi politik. Tapi apakah setelah kemerdekaan perekonomian Indonesia itu langsung membaik? Apakah ada prosesnya terlebih dahulu? Atau kita langsung jadi kaya raya nih? Karena sumber daya alam udah nggak ada lagi yang ngeeksploitasi. Kita akan bahas lengkapnya di video kali ini. Hai, kembali lagi dengan aku Kasita, dan di video kali ini kita akan membahas tentang perekonomian Indonesia pada masa kemerdekaan. Oke, jadi pada masa kemerdekaan sebenarnya keadaan ekonomi bangsa Indonesia itu masih belum stabil. Hal ini disebabkan oleh masalah-masalah ekonomi yang ternyata masih terjadi pada saat itu. Masalah-masalah tersebut itu adanya permasalahan inflasi dan blokade laut. Nah, kita akan bahas satu-satu tentang inflasi ini dan blokade laut. Yang pertama yaitu permasalahan inflasi. Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia itu mengalami inflasi yang bisa dibilang inflasinya itu sangat tinggi atau hyperinflasi. Inflasi ini karena mata uang Jepang itu beredar secara tidak terkendali. Nah, terus apa hubungannya dengan mata uang Jepang? Bukannya kita udah merdeka ya? Kenapa kita masih bisa inflasi karena mata uang Jepang gitu kan? Nah, pada saat itu pemerintahan itu tidak bisa menyatakan bahwa mata uang Jepang itu tidak berlaku karena belum memiliki mata uang sendiri sebagai gantinya. Jadi rupiah tuh belum ada, guys. Makanya kita masih pakai mata uang Jepang. Pada saat itu juga kas negara juga lagi kosong nih, dan pajak dan bea cukai yang masuk itu juga sangat kecil. Jadi akhirnya kita nggak bisa tuh untuk mengimbangi itu karena kita nggak punya mata uang juga. Akhirnya naiklah harga-harga yang ada di pasaran, yang ada di masyarakat. Pastinya Indonesia nggak diem aja dong, ada upaya-upaya yang dilakukan. Yang pertama adalah melakukan pinjaman nasional. Pinjaman nasional ini adalah salah satu kebijakan yang dicetuskan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman dengan persetujuan BPKNIP. Jadi hal ini itu didukung dengan adanya Bank Tabungan Pos yang dibentuk pemerintah yang berguna untuk menyalurkan pinjaman. Jadi mereka memiliki tabungan sendiri untuk dipinjamkan ke masyarakat untuk dibuat modal usaha, dibuat mencari memutar uang itu lagi ya, sehingga masyarakat itu nggak terlalu susah untuk mendapatkan uang. Yang kedua adalah mata uang ori. Meski udah merdeka, ternyata Indonesia kan masih belum punya uang sendiri tuh. Akhirnya pada 30 Oktober tahun 1946 ya, pemerintah Indonesia mengeluarkan uang kertas pertama dengan nama Uang Republik Indonesia, ORI. Kenapa ORI? Karena uangnya tuh dulu kan gak ada huruf U, jadinya kan ada hurufnya O dan E. Jadi Uang Republik Indonesia, atau disingkat dengan ORI. Mata uang ori ini kemudian mengganti mata uang Jepang yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi dulu itu 1000 mata uang Jepang bernilai 1 rupiah ori. Dan yang ketiga adalah membentuk Bank Negara Indonesia atau BNI. Setelah kita memiliki mata uang sendiri, ternyata permasalahan ekonomi ini masih ada. Karena peredaran ori ini, uang ini nggak terkendali. Akhirnya pemerintah Indonesia mulai mengatur percetakan dan peredaran ori dalam satu sistem perbankan Indonesia. Pada tanggal 1 November tahun 46, 1 bulan setelah diterbitkan ori itu tadi ya, terbentuklah Bank Negara Indonesia sebagai bank induk. Jadi tugas utamanya adalah melaksanakan koordinasi dalam bidang ekonomi keuangan dan mengatur nilai tukar ori dalam valuta asing. Nah, yang kedua adalah masalah blokade laut. Jadi kalau inflasi itu kan karena mata uang Jepang nih. Nah, kalau blokade laut itu karena Belanda. Jadi pada tahun 45, pada bulan November ini, Belanda itu melakukan blokade laut dengan menutup pintu keluar masuk perdagangan Indonesia. Akibatnya apa? Akibatnya ya barang-barang dari Indonesia itu nggak bisa diekspor ke luar negeri, dan Indonesia nggak bisa mendapatkan barang-barang impor yang sedang dibutuhkan juga oleh Indonesia.
kenapa sih kok Belanda jahat banget gitu ya, udah jajah selama itu, waktu merdeka juga diblokade gitu. Tujuannya ya memang blokade ini untuk meruntuhkan perekonomian Indonesia. Nah ya Belanda juga banyak ruginya kan saat menjajah Indonesia gitu, banyak juga keuangan yang dikeluarkan oleh Belanda ternyata nggak bisa merdeka di tangan mereka gitu. Untuk menghadapi blokade laut ini pastinya Indonesia melakukan beberapa upaya ya. Yang pertama yaitu melakukan diplomasi ke India. Jadi pada tahun 46 ya, Indonesia tuh membantu pemerintah India yang tengah menghadapi bahaya kelaparan dengan mengirimkan beras seberat 500.000 ton. Kenapa malah bantu India gitu kan? Padahal kita lagi krisis ekonomi gitu. Sebagai imbalannya, nanti pemerintah India itu menjanjikan akan mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Jadi kayak barter gitulah ya. Kita udah bantu beras ke mereka, mereka juga akan membantu pakaian ke Indonesia. Selain bersifat ekonomis, pengiriman bantuan ke India itu bersifat politis karena India merupakan negara Asia yang paling aktif mendukung perjuangan diplomatik dalam rangka solidaritas negara-negara di Asia. Jadi ya selain pengen bantu tapi juga ada politis kerjasama itu, sehingga kedepannya itu kita bisa selalu senantiasa saling membantu dalam keadaan apapun seperti itu. Dan yang kedua adalah mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri. Jadi karena kita nggak bisa ekspor impor tuh, akhirnya kita sendiri yang pergi gitu ya untuk melakukan kerjasama. Akhirnya Indonesia tuh merintis Banking and Trading Corporation atau BTC ya. Nah dengan BTC ini berhasil mengadakan kontak dengan perusahaan swasta yang ada di Amerika Serikat. Dalam transaksi pertama, pihak AS itu bersedia membeli barang-barang ekspor seperti gula, teh, karet gitu. Jadi kita udah mulai bisa nih untuk melakukan ekspor ke Amerika Serikat. Usaha lain untuk mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri itu juga dilakukan melalui Pulau Sumatera. Jadi di Pulau Sumatera itu kita berusaha untuk bisa mengekspor barang kita ke daerah Singapura dan Malaya. Usaha ini itu dilakukan dengan perahu layar dan kapal motor cepat. Jadi pelaksanaan penembusan blokade dilakukan oleh Angkatan Laut Republik Indonesia dengan bantuan dari pemerintah daerah yang akhirnya berhasil mengekspor barang-barang tersebut. Jadi karena pertahanan kita juga kuat, akhirnya Indonesia bisa menjual barang-barang ekspor dan memperoleh barang-barang impor yang dibutuhkan. Gimana nih, udah pada paham belum tentang permasalahan yang kita hadapi selama kemerdekaan, terutama di bidang ekonomi? Ternyata banyak juga usaha yang kita lakukan untuk bisa menstabilkan ekonomi hingga saat ini. Kalau kalian masih ada yang bingung, bisa langsung tanyakan pada kolom chat di bawah, dan jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal seperti biasa. Thank you for watching, semoga membantu. See you next time.